Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Muslim dari kelas 9C absen 21 SMPN Negeri 73 Jakarta. Pada kali ini saya ingin membuat video presentasi mengenai fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Emang apa sih fertilisasi in vitro atau bayi tabung? Fertilisasi in vitro atau bayi tabung adalah proses fertilisasi dengan mempertemukan sel sperma dengan sel telur secara manual di dalam cawan laboratorium. Jadi, bayi tabung adalah individu yang pembuahannya terjadi di luar tubuh wanita, yaitu dengan cara mempertemukan sel gamet betina atau disebut juga ovum dengan sel jantan atau disebut dengan spermatozoa dalam sebuah bejana atau disebut dengan petri dish yang di dalamnya telah disediakan suhu dan lembabnya sama seperti di rahim, sehingga hasil pembuahan dari dua sel tersebut menjadi morula dan kemudian menjadi blastosta. Segala sesuatu dilakukan pasti ada tujuannya. Kemudian emang apa sih tujuan dari fertilisasi in vitro atau bayi tabung? Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah ketidaksuburan atau infertilitas, sehingga dengan adanya suatu metode bayi tabung ini dapat memungkinkan manusia tersebut untuk memperoleh keturunan. Untuk sejarahnya, bayi tabung manusia pertama yang bisa lahir dari bayi tabung atau berhasil yaitu Louis Brown, lahir di London 25 Juli 1978. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Louis Brown dilahirkan di Rumah Sakit Bristol, London, Inggris. Proses kelahiran tersebut dilakukan oleh Dr. Patrick C. Steptoe. Hingga saat ini, Louis masih hidup dan bekerja di pusat perawatan bayi. Itu yang ada di dunia. Melainkan bagaimana di Indonesia? Indonesia manusia pertama yang bisa lahir berhasil dari proses bayi tabung dinamai dengan Nugroho Karyanto. Lahir pada 2 Mei 1988, jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nugroho Karyanto dilahirkan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin RSAB Harapan Kita, Jakarta. Hingga kini, RSAB Harapan Kita, Jakarta telah memproses lebih dari 300 bayi tabung. Oke, kita next ke proses bayi tabung. Jadi, untuk proses bayi tabung ini, hal pertama yang dilakukan yaitu stimulasi sel telur. Emang apa sih stimulasi sel telur tersebut? Guna stimulasi sel telur adalah untuk merangsang ovarium memproduksi sel telur lebih banyak. Setelah adanya rangsangan tersebut, dilakukanlah proses kedua, yaitu USG transvaginal. Emang apa juga sih USG transvaginal ini? USG transvaginal adalah sebuah prosedur pencitraan menggunakan gelombang suara yang dipancarkan melalui vagina untuk memeriksa organ reproduksi wanita yang meliputi rahim, saluran telur, indung telur, leher rahim, dan vagina. Kemudian, dokter pun memeriksa atau mengukur kesiapan panen sel telur dari wanita tersebut. Setelah itu, sel telur diambil menggunakan suntikan dan dipindahkan ke cawan petri. Proses tersebut dilakukan dengan aseptis atau dalam kondisi steril. Jadi proses keempat dilakukan secara steril sehingga tidak adanya bakteri, kuman ataupun jamur. Kemudian proses pembuahan dilakukan dengan cara menyuntikkan sel sperma ke dalam sel telur. Saat telah menjadi zigot, akan diinkubasi selama beberapa hari hingga nanti menjadi embrio. Kemudian, setelah menjadi embrio, masuklah kita ke proses ketujuh,
yaitu penanaman embrio atau embrio transfer, yaitu memasukkan embrio kembali ke dalam rahim sang ibu menggunakan selang fleksibel. Setelah 7 proses ini dilakukan, kita tinggal menunggu waktu dan uji kehamilan. Fertilisasi in vitro atau disebut juga dengan bayi tabung memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Emang apa aja sih dampak positifnya? Yang pertama, membantu pasangan memiliki keturunan. Yang kedua, mengatasi masalah bagi orang yang memiliki kelainan reproduksi. Di samping ada dampak positifnya, di sisi lain juga pasti ada dampak negatifnya. Emang apa sih dampak negatifnya? Yang pertama, masalah dalam pendonor sperma yang bukan langsung pemisah. Yang kedua, hanya 20% kemungkinan bayi tabung yang akan berhasil. Yang terakhir, mahalnya bayi tabung dan tidak menjamin keberhasilan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari fertilisasi in vitro atau bayi tabung ini adalah proses inseminasi buatan atau bayi tabung memiliki dampak positif dan juga memiliki dampak negatif bagi manusia. Yang kedua, perkembangan bayi tabung dapat memberikan solusi dalam membantu pasangan-pasangan untuk memiliki keturunan. Yang terakhir, bayi tabung merupakan suatu teknik pembuahan sel telur atau disebut juga dengan ovum di luar tubuh wanita, dilakukan secara normal, bukan secara seksual. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like-nya, subscribe di bawah, sama jika ada pertanyaan bisa komen di bawah sini ya. Di bawah sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.